Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu tentang simetris dan kemiringan. Menurut Pearson, ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringannya, yaitu yang pertama, koefisien kemiringan modus. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan X dikurang MOD dibagi S, di mana X adalah rata-rata, MOD adalah modus, dan S adalah simpangan baku. Yang kedua, koefisien kemiringan median. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan 3 dikali X dikurang MED dibagi S, di mana X adalah rata-rata, MED adalah median, dan S adalah simpangan baku. Kemudian yang ketiga, koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan K3 dikurang 2 dikali K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurang K1, di mana K1 adalah kuartil ke-1, K2 adalah kuartil kedua, dan K3 adalah kuartil ketiga. Menurut Pearson, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data berkelompok maupun tidak berkelompok, yaitu yang pertama, jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya adalah negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka bentuk distribusinya adalah simetris. Dan yang ketiga, jika koefisien kemiringan lebih dari 0, maka bentuk distribusinya adalah positif. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misal berat badan bayi dalam kilogram yang baru lahir di rumah sakit bersalin bunda dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini sudah ada tabelnya, berat badan dalam kilogram, dan banyaknya bayi atau frekuensinya. Langsung saja masuk ke bagian penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Jika menggunakan cara kuartil, maka yang pertama kita mencari kuartil yang pertama. Dalam menentukan kuartil, kita memerlukan frekuensi kumulatif. Di sini sudah saya tuliskan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dari frekuensi yang dijumlahkan. Sini 2 langsung dituliskan, di sini 2, kemudian ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10, 10 ditambah 7 sama dengan 17, 17 ditambah 6 sama dengan 23, 23 ditambah 5 sama dengan 28. Kemudian, untuk mencari kuartil pertamanya, kita menggunakan rumus KI sama dengan I per 4 dikali M ditambah 1. Karena kita mencari kuartil pertama, maka K1 sama dengan 1 per 4 dikali M ditambah 1, yaitu sama dengan 1 dikali 4 dikali 29, di mana 29 ini dari M ditambah 1, karena N-nya 28 ditambah 1, maka hasilnya 29. Dan hasilnya adalah 7. Di sini kita lihat 7 ini berada di kelas berapa. Karena di sini masih 5 dan di sini 10, berarti 7 berada di kelas ketiga. Sehingga untuk kuartil pertamanya kita fokuskan pada kelas ketiga ini. Kemudian kita mencari batas bawahnya. Jika batas bawahnya tidak ada koma, maka dikurangi 0,5. Tetapi karena di sini berat badan ada komanya, maka untuk mencari batas bawahnya dikurangi 0,05.
sehingga hasilnya 2,85. Kemudian untuk mencari panjang intervalnya, itu hasilnya di sini 0,2, 3,1 di sini. Ini dari batas bawah yang ini karena 3,0-nya dijadikan batas atas. Kemudian untuk menghitung frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil yang pertama, berarti 2 ditambah 3, bisa dilihat di sini 5. Kemudian frekuensi kelas yang mengandung kuartil pertama yaitu 5. Di sini kita bisa langsung menggunakan rumus kuartil. Ini tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita cari tadi, maka diperoleh hasilnya adalah 2,9. Jadi K1-nya adalah 2,93. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari kuartil kedua berada di kelas keberapa. Dicari dengan menggunakan rumus kuartilnya seperti sebelumnya. K2 sama dengan 2/4 dikali 29 sama dengan 14. Maka yang dicari adalah yang kelas yang memuat 14. Karena di sini masih 10 dan di sini 17, berarti 14 berada di kelas yang keempat. Maka kita fokuskan untuk mencari K2-nya pada kelas keempat ini. Selanjutnya kita batas bawahnya adalah 3,1 dikurang 0,05 sama dengan 3,05. P-nya sama cara menghitungnya dengan K1 tadi sehingga diperoleh 0,2. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil ketiga, kuartil kedua berarti bisa dilihat di sini yaitu 10. Kemudian frekuensi kelas yang mengandung kuartil kedua yaitu 7. Kemudian kita bisa gunakan rumus kuartilnya yang ini. Ini tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah dicari tadi, sehingga kita peroleh kuartil keduanya yaitu 3,16. Kemudian kita mencari kuartil ketiga menggunakan rumus seperti sebelumnya tadi. K3 sama dengan 3/4 dikali 29 sama dengan 21. Caranya sama, kita mencari kuartil ketiga ini berada di kelas berapa, yaitu pada kelas yang memuat angka 21, maka termuat pada kelas kelima. Kita fokuskan untuk mencari kuartil ketiganya di kelas kelima ini. Selanjutnya, batas bawahnya adalah 3,3 dikurang 0,5 dan hasilnya adalah 3,25. P-nya sama seperti sebelumnya yaitu 0,2. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil ketiga berarti bisa dilihat di sini yaitu 17. Kemudian frekuensi kelas yang mengandung kuartil ketiga yaitu 6. Langsung saja kita masukkan rumusnya sehingga diperoleh K3-nya yaitu 3,38. Setelah K1, K2, dan K3 diperoleh hasilnya, sehingga kita bisa langsung cari hasilnya bahwa hasil ukuran kemiringannya dengan menggunakan rumus koefisien kemiringan nilai kuartil. Ini tinggal kita masukkan angka yang sesuai, K3 dikurang 2 dikali K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurang K1. Masukkan saja nilai-nilainya.
maka diperoleh nilai koefisien kemiringannya adalah negatif 0,022. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa koefisien kemiringannya sama dengan negatif 0,022 jika disesuaikan dengan kriterianya. Negatif 0,022 itu kurang dari 0, maka bentuk distribusinya adalah negatif atau miring ke kiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan simetris dan kemiringan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.